Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana SPDSD. Saya bertugas di SD Negeri 1 Calang, calon guru penggerak angkatan ke-7 Aceh Jaya. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 demonstrasi kontekstual tentang budaya positif dan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Dalam pembelajaran, saya selalu didampingi oleh Bapak Fasilitator, Bapak Mahlizar, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Halsa Fujianti. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kita harus memahami langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi agar tujuan yang ingin kita capai, yaitu membentuk motivasi intrinsik yang positif bagi anak itu, kelihatan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kasus pertama, saat ini anak-anak sedang melaksanakan ujian semester ganjil. Ketika sedang berlangsung ujian, Taul terlihat gelisah dan selalu melihat kelaci tempat duduknya. Teman-temannya melaporkan kalau ternyata Taul sedang menyontek. Saya pun menghampiri Taul dan memintanya mengisi saja apa yang dia bisa, tidak perlu memaksakan diri harus menyontek. Iya, Taul nyontek. Ya, Taul. Iya, Taul nyontek. Oh, ya udah, Taul. Kawan-kawan juga yang lain jangan nyontek-nyontek ya. Nah, kerjakan terus dulu, jangan curang, kerjakan dulu sampai selesai. Oke? Apakah Taul tahu kalau menyontek itu perbuatan yang tidak baik? Tentu waktu ujian ibu tahu kamu pasti sakit kepala ya waktu jawab ujiannya. Tahu waktu ibu dia kecil seusia kamu, kadang-kadang juga ibu tidak bisa menjawab waktu ujian. Nah, kira-kira Taul punya alasan tidak kenapa sampai menyontek? Jadi lupa belajar. Itu pasti menyenangkan ya. Ya Bu, saya suka main sepeda bersama teman-teman. Kamu gak salah. Bermain sepeda itu bagus, gak apa-apa. Tetapi untuk kedepannya Taul, supaya kamu tetap bisa menjawab soal ujian, supaya tetap bisa berprestasi, kamu harus pandai membagi waktu antara belajar dan bermain. Ya Bu, saya akan lebih disiplin dan akan lebih belajar. Keyakinan kelas apa yang sudah Taul langgar? Ya Bu, saya tahu saya kurang disiplin dan kurang membagi waktu belajar dan bermain. Oke, lalu kedepannya Taul harus bagaimana? Saya akan berusaha membagi waktu belajar dan bermain. Nah, Taul, kita sepakat ya untuk melaksanakan keyakinan kelas kita dengan sungguh-sungguh. Ya Bu, saya akan berusaha dengan Setelah proses restitusi berlangsung pada kasus pertama, saya menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah saya berikan restitusi. Yang pertama, siswa
terlihat tetap merasakan hal yang positif. Yang kedua, siswa merasa lebih mudah dalam mengungkapkan alasan melakukan hal tersebut. Siswa menjadi lebih terbuka dalam berbagi cerita. Siswa juga merasa lebih dihargai karena kita tidak melakukan penekanan yang negatif. Kemudian siswa menjadi lebih mudah untuk meminta maaf. Karena semua kesalahan sebaiknya harus kita giring dengan meminta maaf karena dia sudah berbuat salah. Kasus yang kedua, Aska sangat marah dan mengadu kepada saya kalau Iqbal selalu mengejek ayahnya. Hal ini dilaporkan sudah sering terjadi dan selama ini Aska sudah cukup bersabar. Hingga akhirnya Aska sangat kesal dan melaporkan Iqbal ke saya karena terus-terusan menyebut nama ayahnya dengan nada yang tidak sopan. Memang bercanda itu menyenangkan, Iqbal. Ibu juga sering kan bercanda sama kalian di kelas. Nah, ketika ibu bercanda di kelas, Iqbal, apakah ada yang disakiti hatinya? Nah, perbuatan Iqbal tadi ke Aska, apakah menyakiti hati Aska? Keyakinan kelas apa yang sudah Iqbal langgar? Betul, Iqbal. Kita harus saling menghormati satu sama lain ya, supaya kita bisa belajar dengan suasana yang aman dan nyaman. Nah, ke depan Iqbal apa yang akan Iqbal lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Aska dan saya tidak akan mengulangi dan mengejek ayah seperti itu. Oke, kamu yakin akan melakukan itu? Ibu, Oke, baik, kita sepakat ya. Ibu akan lihat buktinya. Baik. Kelebihan proses restitusi adalah saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan dalam proses restitusi adalah motivasi intrinsik. Siswa menjadi paham berbuat salah adalah bagian dari proses pembelajaran yang mesti diubah dengan kesadaran dan keyakinan dari diri sendiri. Sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan yang positif, yang akhirnya akan membentuk karakter positif juga. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan oleh kita guru, tetapi seperti yang kita sampaikan tadi, proses pembiasaan perlu dilakukan oleh kita guru-guru agar kita dapat membangun motivasi intrinsik yang paling penting, yang paling dasar yang ada pada siswa-siswa kita. Sekian, terima kasih. Semoga kita bisa selalu menjadi bagian dari agen perubahan menuju pendidikan bermutu di Indonesia. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.